Tapi dari sisi tentang menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kelayakannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi, untuk disyukuri, maka seperti ini adalah sesuatu yang jauh, ya, sesuatu yang masih jauh dari kelayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala diibadahi. Makanya orang semakin mentauhidkan Allah, semakin banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seorang belajar mentauhidkan Allah, dia akan melihat betapa kurangnya dia di dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bersyukur kepadanya. Memunculkan hal demikian itu banyak beristighfar, sehingga Allah menggandengkan antara perintah mengajari la ilaha illallah dengan beristighfar, ya, astagfirullah. Dimaklumi bahwa kita saat ini berada pada bab yang ke-7, yaitu bab menasir yusul al-qati wal khayti wa nahwihima birabbil bala au dabihi, yaitu termasuk bagian dari syirik memakai gelang apapun benar dan semisalnya untuk mengangkat bala atau untuk menolaknya. Telah berlalu penjelasan surat Zumar, di mana pada surat Zumar ini Nabi alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan menyampaikan kepada orang-orang kafir, apa pendapat kalian, atau terangkan kepada kamu sekalian itu nilai, ya, tentang apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menghendaki kepadamu itu dengan sebuah bahaya. Apakah apa yang kalian suka selain Allah itu bisa menyingkap dari bahaya yang ditimpakan oleh Allah? Sebaliknya pula, maka ketika Allah menghendaki kepada dirimu rahmat, apakah apa yang kalian suka selain Allah itu bisa menahan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengatakan hasbiyallah, Allah yang akan mencukupi aku. Ini menunjukkan bahwa tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cukup dengan mengambil sebab yang Allah jadikan sebagai sebab, dan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan, ya. Tidak ada padanya keharaman. Sehingga mengambil sebab yang bukan Allah jadikan padanya sebab itu adalah sebuah kesalahan. Ini yang pertama. Mengambil sebab yang Allah jadikan padanya sebab tetapi diharamkan, itu tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan. Sehingga dia mesti meyakini bahwa dia serahkan bahwa yang akan mencukupi dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bagian akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah Ta'ala orang-orang yang bertawakal itu mereka bertawakal. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi wasallam dalam riwayat Tirmidzi dan juga Imam Ahmad kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Waktu itu Ibnu Abbas ini masih kecil, ya, masih kecil, ya, belum balik, ya. Namun pendidikan tentang keyakinan seperti ini sudah dididikkan di masa kecil, sehingga ini akan lebih tertanam menyampaikan pendidikan tentang keyakinan seperti ini dari kecil, ya. Yang mana pelajaran ini secara makna sebenarnya orang dewasa berat untuk mengamalkannya atau berat untuk memahaminya. Tapi seperti inilah jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menanam akidah, menanam keyakinan itu hendaklah ditanamkan sejak dari awal. Nabi sampai mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ini hadisnya
bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa lam istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Kemudian diulang-ulang baca tadi suruh. Ketahuilah oleh Ibnu Abbas bahwa makhluk ini andaikan mereka itu bersepakat untuk mendatangkan kemanfaat kepada kamu dan memberikan manfaat kepada kamu dengan sebuah manfaat, mereka tidak akan bisa mendatangkan atau memberi kemanfaatan kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang memang Allah benar-benar telah menentukan kemanfaatan itu untuk kamu. Dan andaikan mereka sepakat bareng-bareng sepakat untuk memberikan bahaya kepada kamu dengan sebuah bahaya, maka mereka tidak akan bisa memberikan bahaya kepada kamu kecuali dengan sebuah bahaya yang memang benar-benar Allah Ta'ala telah menentukan untuk. Kenapa? Karena pena tulisan takdir telah diangkat, telah berlaku fil mahfuz, dan lembaran-lembaran yang digunakan untuk menulis takdir itu sudah kering, tidak ada ditipek, tidak ada dikoreksi. Karena takdir fil mahfuz itu sudah tertulis, bahkan jamaah ini Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala takdir itu diterangkan oleh para ulama, takdir yang tidak akan berubah. Ada takdir yang masih bisa berubah, takdir yang ada di tangan malaikat, catatan di tangan malaikat, takdir yang haurian, yang tahunan, yang akan berubah di saat Lailatul Qadar. Makanya di saat Lailatul Qadar doa kita bukan Rabbi firli, tapi Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kemaafan itu penghapusan. Tapi kalau istighfar, seorang bertobat istighfar, dosanya masih tercatat, tapi amalannya istighfar tercatat. Tapi kalau kemaafan, catatan kesalahan itu dihapus. Makanya doanya bukan minta ampunan kepada Allah, tapi minta kemaafan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, sama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga takdir yang bersifat harian. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, mana orang-orang yang menjadi wali setan, dia meminta bantuan setan untuk mencuri berita langit. Ya, dia naik istilahnya kayak orang numpuk itu sahabat mensifati seperti itu, numpuk sampai nanti mencapai langit, mendengar pembicaraan para malaikat. Maka kalau hukum apa yang tadi diucapkan oleh Rabb kalian, kemudian di pencurian berita ini kan, nanti yang paling tinggi adalah penyampaian yang di bawahnya sampai disampaikan kepada dukun. Kemudian dari penyampaian itu dicampurkan dengan 100 kedustaan. Satu berita benar, tapi ditambah 99 kedustaan. Tapi Nabi mengatakan ini ada 100 kedustaan. Kenapa? Karena kedustaan yang mendominasi itu boleh untuk kebenarannya didustakan. Ya, boleh kebenarannya didustakan. Makanya walaupun ramalan dukun itu benar, tidak boleh dibenarkan. Tapi kita kan, kalau misalnya ramalan itu benar, kita katakan ada takdirullah yang selesai. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaitannya dengan yang mengalir di lisan. Kadang di lisan itu orang mengatakan, ramalan dukun itu benar, itu sudah salah ucapannya.
didustakan. Karena Nabi menyebut 100 kedustaan. Padahal satu berita benar dicampurkan dengan 99 kedustaan. Ya, makanya orang yang biasa berdusta, kejujurannya itu boleh untuk didustakan sebagai sebuah takzir atau hukuman. Ya, sebagaimana sering diceritakan di dalam beberapa kali kita bertemu. Tatkala saya ingin menjelaskan tentang orang yang sering berdusta, mengatakan saya tolong saya tidak bisa renang. Begitu ditolong ternyata ketawa-ketawa ngeprank. Besok lagi dia ngeprank orang lain. Sampai berkali-kali, 3 kali, sampai orang meyakini, tersebar berita dia suka ngapusi, ngeprank. Kemudian suatu saat dia benar-benar mau tergilat, ya, mungkin kerak, dan dia minta tolong, tidak ada satu orang tolong, kemudian dia mati. Maka orang yang tidak menolong, dia tidak berdosa. Kenapa? Karena perbuatan sendiri. Makanya di antara hukuman bagi orang yang sering berbuat dusta, tidak mengapa, tidak diterima khobarnya. Ya, beda kalau khobarnya orang 1000 orang pendusta berkhobar, memberi khobar, ini ada ibro. Ya, ada ibro. Boleh untuk khobarnya dipertimbangkan. Kalau satu orang suka berdusta, kemudian dia berkhobar, tidak mengapa untuk tidak dipercaya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu takdir masih bisa berubah, ya. Ada yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini, ya. Bagi kita tahu takdir yang berubah itu, yang bisa berubah itu bisa berubah dengan doa salah satu. Ya, termasuk pula ya, usaha dan sebagainya itu bisa. Namun bahwa adanya usaha yang dia lakukan yang ada di tangan malaikat tadi, kaitannya dengan doa dan yang lain sebagainya, semua tercatat di Lauhil Mahfuz. Termasuk jika dia mau merubah takdir dengan doa tadi, ini tidak akan berubah di Lauhil Mahfuz, karena semua itu ada di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip disampaikan seperti ini kepada Abdullah bin Abbas, ya, sementara beliau masih kecil. Dan ini menjadi dasar ilmu, dasar keyakinan. Sehingga kalau kita melihat pemuda Ashabul Ukhdud berani tatkala dibunuh di lautan, dia berdoa, ternyata yang mau bunuh, yang mengancam justru tenggelam di laut pada waktu di bagian di tempat yang curam gunung, ya, dia demikian pula dia berdoa dia datang kepada raja, ya, dia selamat. Artinya kalau berarti menunjukkan kalau dia tidak takut, karena dia yakin kematian itu ada di tangan Allah. Ini adalah orang yang utama. Termasuk pula jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, demikian pula Nabi Harun berdua datang Hijrah. Ya. Demikian pula Nabi Ibrahim menyampaikan kepada kaumnya, demikian pula kepada pembesar. Tetapi kita tahu umat Rasulullah SAW ada yang seperti itu, yaitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini karena dididik dengan pendidikan seperti ini, di mana banyak sahabat sudah dibunuh. Orang yang datang kepada orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Utsman bin Affan, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sahabat dikafirkan, dihalalkan darahnya. Ya. Maka beliau di masa Ali radhiyallahu ta'ala minta izin untuk datangi mereka. Resikonya mati, tapi beliau punya keyakinan seperti itu. Karena itu tidak akan bisa melampaui takdirullah azza wa jalla, bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan biyadikal khair,
innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya di tangan Engkau lah ya Allah Ta'ala seluruh kebaikan. Sungguhnya Engkau adalah Dan yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, selesai pembahasan itu yang masih tersisa dari nas yang pertama. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan. Beliau kemudian menyampaikan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, juga Ibnu Hibban, Ibnu Majah, ya, dan riwayat yang terakhir itu dengan sedikit ringkasan, ya, diringkas. Ya. Dan juga riwayat ini dikeluarkan oleh Abdul Razak Ibnu Abi Syaibah dari jalan Hasan al-Imran mauqufan. Ada yang mengatakan secara mauquf, ya, berarti terhenti pada sahabat. Ya. Di sebagian riwayat menyebutkan ini sampai Nabi alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabi alaihi wasallam ra'a rajulan bi yadihi halqatun min sufr. Faqala ma hadha? Qala min al-wahina. Faqala in si'a fa innaha la taziduka illa wahna. Fa innaka law mutta wa hiya 'alika ma aflahta abadan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbikin dari semacam tembaga. Maka Nabi bertanya, apa ini? Mengingkari. Maka dia mengatakan minal wahina. Ini adalah benda untuk menolak wahina. Wahina itu kelemahan, yang lemah, yang kurus, yang lemah, rapuh. Nah, benda ini untuk bisa menolak dari kelemahan, sesuatu yang lemah. Maka Nabi kemudian mengatakan, lepaskanlah, cabutlah benda ini, gelang ini cabutlah, karena gelang ini tidak akan menambah dirimu kecuali kelemahan. Dikatakan sungguhnya andaikan kamu mati sementara gelang ini masih ada di tangan, kamu gak akan selamat, gak akan menang selamat. Artinya gak akan menang, ya, itu dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini masuk bagian syirik. Syirik itu ima kecil, syirik itu kecil ataupun besar, pelakunya dimasukkan ke neraka. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dirinya diserikatkan, ya, dengan. Namun dia akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang dikehendaki. Loh, ini kan disebutkan an yushraka bi syirik, Allah disirikan. Mana yang menunjukkan bahwa syirik kecil masuk? Bukankah ayat itu menunjukkan syirik besar? Karena an-yusraka disirikan dengannya. Nah, ini butuh pengetahuan namanya bahasa Arab. An-yusraka itu dalam bentuk apa? Bina dalam bentuk susunan majhul. Artinya tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan pelakunya. Makanya ada istilah naibul fa'il, ya, naibul fa'il. Dan ini merupakan pecahan daripada apa? Dari fi'il madi asroka. Asroka yusriku. Dan kalau asroka yusriku kemudian kalau dimajhulkan yusroku, itu mesti masdarnya isrokan. Masdar kata dasarnya isrokan. Isrokan itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu nakiroh. Nakiroh itu tanpa alif lam. Dan nakiroh an yusroka ini mengandung masdar isrokan. Isrokan pada konteks penafian, yaitu la yaghfiru.
ada penafian lah. Ini dalam bahasa Arab mengandung makna umum. Artinya disirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Ya, ini merupakan syirik besar dan juga syirik kecil. Kalau kemudian diterangkan dengan nas-nas ayat lain, hadis-hadis yang lain, itu lebih memperjelas bahwa syirik kecil juga tidak akan diampuni kecuali orangnya bertobat. Syirik besar juga demikian. Ya, makanya antara penafsiran dengan nas-nas, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, itu Al-Quran dengan bahasa Arab tidak bertentangan. Ya, tidak bertentangan. Karena kandungan bahasa Arab, ya itu memang bahasa yang paling bisa mewakili makna-makna. Tatkala Allah menurunkan ayat Al-Quran, tatkala Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadisnya, makanya tidak harus tidak di dalam mempelajari agama itu mesti belajar bahasa. Ya, kalau nggak belajar bahasa, nanti deviasi makna itu akan banyak. Terjadi distorsi itu akan banyak, ya, akan banyak. Ya. Jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala kalau mau dicontohkan, ya, itu agak nanti butuh pelajaran lain. Gitu. Tapi seperti itulah bahasa. Kemudian jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala di sini, ya, bahwa di tangannya Imran bin Husain ini Ibnu Ubaid al-Husaini, dia dan bapaknya itu dua sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk dari afdhalis sahabat, termasuk dari sahabat yang punya keutamaan atau paling utamanya sahabat. Nabi alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, dan seorang laki-laki di sini tidak disebutkan siapa dia, ya. Namun sebenarnya dalam riwayat yang lain yang dimaksud laki itu ya dirinya sendiri, Imran bin Husain ini. Ya, kadang boleh orang itu untuk untuk menyembunyikan kekurangan. Sebenarnya beliau sendiri dalam riwayat yang lain, beliau sendiri. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pada saat meriwayatkan hadis, karena merupakan pujian untuk beliau, ya, beliau menyebutkan doa Nabi itu atau menyebutkan dirinya dalam bentuk dia, kata ganti orang ketiga, padahal yang berkata itu yang ngalami. Ini dari tawadhunya. Beda kalau kita salaman sama Pak Prabowo, aku loh salaman dengan Pak Prabowo, ceritakan sendiri. Padahal Imam Basrul pada saat didoakan Nabi itu beliau menyatakan dia, pakai kata dia, padahal beliau sendiri orangnya. Itu dari tawadhunya orang-orang dahulu, ya. Karena tidak ingin kemudian hal seperti itu mengganggu keadaan daripada hati. Jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, karena ini sebuah kekurangan, padahal ini sahabat yang utama. Kalau diceritakan dirinya sendiri, itu kadang pada kita sahabat ini ternyata yang salah ini, tidak bisa menghormati. Ya, padahal beliau sahabat yang utama, ya. Dan sebenarnya jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala wajar kalau seorang terjatuh pada kesalahan, itu wajar, ya, karena setiap Bani Adam itu banyak terjatuh pada kesalahan. Kemudian jamaah ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala dakhala ala Nabi, lelaki ini menemui Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Kemudian disebutkan oleh Imran bin Husain, Nabi melihat seorang laki-laki, ya, dengan lafaz seperti itu. Yang di tangannya itu ada halqah. Halqah itu sesuatu yang mustadil, yang melingkar, yang memang dilingkarkan di bagian mana? Ya, di bagian abu, di sini. Jadi bukan di sini, gelap, tapi di sini. Ya, bagian atut itu di bagian apa namanya? Atut, lengan. Ini lengan apa ya? Ya kayak gitu loh. Pokoknya antara siku dengan bahu. Ya, kalau orang kedokteran itu nganggu gini. Bukan kedokteran, layangan. Bisa kayak gini. Nah, seperti itu. Maka jamaah yang ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala
Jadi bisa ditaruh di sini, ditaruh di sini, ya. Itu namanya halqah, ya, halqah. Bisa kita katakan sebagai gelang, ya. Tapi bisa gelang itu ditaruh. Itu terdiri dari super. Super itu semacam, ya, macam dari logam yang maklum dikatakan super karena warnanya asfar, maknanya unik, warnanya unik. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, apa ini? Domir dari pertanyaan ini pertanyaan untuk mengingkari. Boleh mengingkari sesuatu walaupun belum tentu itu mengingkar. Kalau itu secara umum biasa dilakukan untuk hal yang salah. Dapat untuk hal yang salah. Ya. Nah, kalau ada orang bawa pedang malam-malam motor, ride, dikari boleh. Tapi kadang ada orang malam-malam bawa pedang kardio. Jadi kan tidak apa-apa, jangan-jangan orang ride. Nah ini seperti ini. Ya maka Nabi langsung mengatakan, apa ini? Ya, karena kalau kebiasaan seperti itu, ya boleh dulu. Walaupun nanti hakikatnya belum tentu itu gitu. Maka Nabi langsung bertanya, ya, apa dikatakan itu pertanyaan sebenarnya istifham, memang pengen bertanya gitu. Sehingga di sini terlepas dari pertanyaan itu makna yang pertama atau makna yang kedua, kesemua yang dilakukan oleh Nabi ini untuk mengingkari sesuatu. Khawatir ini termasuk dari bagian, ya, kesyirikan. Sehingga di sini dalam dalil ini tentang wajibnya ingkari mungkar, mengingkari kemungkaran. Dan mengingkari kemungkaran itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang mesti dipastikan bahwa yang diingkari adalah mungkar. Makanya Nabi bertanya, walaupun sedikit getar, ya sedikit sudah ngangkat suara, diingkari. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mengingkari itu kita tahu man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia hilangkan dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau dia tidak mampu dengan hatinya, dan itu selalu melemah keimanan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketidakmampuan dengan tangan itu bisa jadi memang dia benar-benar tidak mampu. Apa yang kedua? Dia mampu tapi tidak punya wilayah. Contoh, kita masuk ke rumah orang, ada kemungkaran di dalam, mungkin dipajang foto wanita-wanita ya buka aurat orang kan nggak boleh langsung bers digebuki orang di wilayah, ya. Nah ini seperti itu, dia punya wilayah enggak? Ya, dia hanya bisa mengingkari, ya bulan ini jangan dipajang. Harusnya seperti itu, ya. Dia hanya bisa dengan lisan, mungkin dengan tangan mampu, tapi dia tidak punya wilayah. Karena orang yang dia walaupun mampu tidak punya wilayah, dia menabrak, itu masuk pada hadis rahimahullah ta'ala, man alima qadra nafsi, melanggar hadis ini. Mudah-mudahan memperingati orang yang tahu kadar dirinya. Kira-kira bukan polisi nyegati orang yang nggak pakai helm ditilang, ini wong waras wong edan. Ya itu nggak waras, karena dia nggak punya wilayah, itu wilayahnya polisi. Kita hanya bisa bawa helm, nah, kayak gitu. Bawa helm, kepala mau benjol, ini paling sebatas itu saja, desa. Tapi kalau kemudian nakal, nggak boleh. Termasuk pula di dalam mengingkari misalnya ketangkap pencuri, wes langsung potong tangan, namanya main hakim sendiri. Nggak boleh. Di situ itu ada tatanan yang perlu untuk diketahui. Makanya man ra'a minkum mungkaran itu butuh ditafsir, dirinci di dalam penerapannya, tidak kemudian diterapkan secara serampangan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya,
Dan memang di sini dalil bahwa seseorang la yukiru sayyi'an hatta ya'rifa maqsuda sahibi idza kana syai'u muhtamilan fa in kana maqsudu sahibi sarra fa innahu yukar. Sehingga di sini ada dalil seorang la yukiru sakirul tadilanya tidak. Seorang dia tidak boleh mengingkari sesuatu sampai dia mengetahui maksud dari orang yang melakukan sesuatu. Ketika sesuatu itu punya kemungkinan. Orang pakai gelang bisa jadi karena apa? Bisa jadi karena ini berhias. Seorang pakai gelang, kemungkinannya memang ada intikos sirriyah seperti ini. Ini baru benar diingat. Maka jika maksud dari orang yang punya sesuatu yang dia pakai tadi dipastikan kejelekan, baru kemudian dia mengingkari atau dia diingkari. Ya, makanya Nabi bertanya dulu. Ya, walaupun sudah ada korina, mahal apa ini? Ibaratnya dibahasakan jangan-jangan sirik itu belum dipastikan, tapi sudah ada ranah khawatir seperti itu. Maka lagi ini kata minal wahinah, sudah pasti ini bagian dari pencegah sesuatu untuk mencegah sesuatu kelemahan. Ya, wahinah itu yang bisa menjadikan lemah kayak air dan semisalnya. Maka Nabi kemudian menyampaikan lepaskan. Beliau dengan apa? Dengan lesan. Nabi kira-kira kalau dengan tangannya mampu dan sangat mampu. Tapi kalau dengan lesannya sudah cukup, ya sudah. Dia sendiri yang letakkan. Nek misalnya dengan lesannya kok tidak mau, ya ambil disemprot boleh. Karena Nabi penguasa. Ya, karena Nabi penguasa. Adapun kalau seorang dia bukan pemimpin, bukan penguasa, tidak perlu seperti itu. Makanya nanti akan ada riwayat tentang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mana dia yaitu Hudzaifah melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk menolak demam, maka faqata'ahu, maka dia langsung lepas, putus, dia langsung dipegang, putus. Ya, dan tentu Hudzaifah itu sahabat yang dekat, ya, sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wasallam, sehingga orang pun tahu, orang pun sedar manakala kemudian dia melakukan seperti itu. Wallahu ta'ala. Ada manakala cukup disampaikan dengan nasihat lisan sudah hilang kemungkarannya, maka hidupnya sudah mencukupi. Kemudian Nabi menyebutkan, sungguhnya perkara ini, barang ini tidak menambah kamu, tidak menambah dirimu kecuali wahnan, kelemahan. Antara wahinah dengan wahnan itu ada kesesuaian kata-kata. Makanya boleh untuk memakai ungkapan itu yang membuat menarik. Ya, ada ungkapan manjada wajada, ya kan? Ya, padahal manjada wajada itu ada kemiripan, karena wakunya seolah-olah kayak waku yang mempunyai makna atof, sehingga jada dan jada. Padahal yang kedua itu tidak pakai tasdid, manjada wajada. Barang siapa sungguh-sungguh, dia akan mendapati hasilnya. Ya, ini ungkapan yang indah. Makanya di dalam Al-Quran itu wadduha wal-laili idza saja, semua pakai huruf alif. Ya, memang pakai huruf alif. Walaupun wadduha itu kan sebenarnya dia isim, tapi wal-laili idza saja itu fi'il, tapi semua diakhiri dengan alif. Ya, itu untuk keindahan bahasa. Keindahan bahasa. Dan biasanya keindahan bahasa itu bisa mengurangi marah. Kalau orang marah pakai syair kan lucu ya. Marahnya jadi berkurang. Jadi nampak kelembutan. Makanya di sini Nabi di dalam mengatakan inziha fa innaha la
yaziduna illa wahna, itu tidak sekedar mengingkari, tapi menunjukkan lembutnya ucapan, indahnya ucapan beliau di dalam menasihati. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, andaikan fa'inaka, sesungguhnya kamu, andaikan kamu mati sementara benda ini masih ada di tangan, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam mengingkari kemungkaran, ya, selain diterangkan itu mungkar, diterangkan pula akibat kemungkaran. Karena dengan diterangkan akibat kemungkaran, itu akan menjadikan orang yang melakukan kemungkaran lebih bisa menerima, ini loh akibatnya, ini loh akibatnya. Ya, Nabi Ali SAW menyampaikan seperti ini. Tapi terkadang kalau orangnya sudah nolak, ya, tatkala diingkari, ini efeknya bisa seperti ini. Oh itu kudu malah jawabannya, kamu itu bukan Allah, kok wis mustaqim nang neraka. Ini kan karuan. Wong babnya ancaman, bab nasihat, lenopo bab takyin pemasukan neraka. Itu namanya orang terlalu baper namanya. Dia tidak tahu maksud dalil. Tidak tahu dalil. Nanti kalau ayat-ayat yang mengandung kekufuran kemudian kita yang baca, oh ini berarti saya menghuni neraka. Kan bukan seperti itu. Waliyadzubillah. Tapi maknanya ini bab namanya bab wa'id, bab namanya ancaman. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, karena sebentar lagi kita akan ada salah dan ada dari saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada benar semata-mata keluar sama Allah taala dari kita. Subhanahu wa taala wa bihamdihi asyhadu an la ilaha